Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan M. Lutfi Anggi Saputra, Pradana Dinar Mahardika, Sofi Fusoleha. Kami di sini akan menjelaskan tentang input-output, storage, dan operating system and utilities. Submateri yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah input, output, storage, dan operating system. Subbab pertama adalah input-output. Input adalah sinyal atau data yang diterima oleh sistem, sedangkan output adalah sinyal atau data yang dikirim darinya. Perangkat input-output adalah bagian dari perangkat keras yang digunakan oleh manusia atau sistem lain untuk berkomunikasi dengan komputer. Misalnya, keyboard atau mouse komputer termasuk dalam perangkat input untuk komputer, sedangkan monitor dan printer adalah perangkat output. Berikut kami sajikan contoh-contoh lain yang termasuk dalam input device adalah keyboard, mouse, scanner, mikrofon, barcode scanner, kamera, dan gamepad. Sedangkan contoh output device adalah monitor, printer, speaker, dan headphone, serta proyektor. Untuk subbab yang selanjutnya adalah storage. Secara bahasa, storage bisa diartikan sebagai penyimpanan, sedangkan dalam praktek penggunaannya, storage mengacu pada media yang digunakan untuk menyimpan. Storage ada dua macam, yaitu primary storage dan secondary storage. Meskipun berbeda, tetapi fungsi kedua storage itu sama. Keduanya digunakan untuk menyimpan data secara digital. Yang pertama adalah primary storage. Primary storage disebut juga dengan memori internal. Primary storage ini memiliki akses yang lebih cepat bila dibanding dengan secondary storage. Dan yang kedua adalah secondary storage, merupakan media penyimpanan yang bersifat permanen yang berfungsi untuk memproses data yang berada di CPU. Submateri yang ketiga adalah operating system. Sebuah sistem operasi atau OS adalah sekumpulan software yang mengatur sumber daya di hardware komputer dan memberikan layanan bagi program komputer. Contoh sistem operasi modern termasuk Android, BSD, iOS, Linux, Mac OS X, Microsoft Windows, dan IBM ZOS. Adapun beberapa macam tipe sistem operasi seperti pertama, real-time. Sistem operasi real-time adalah sebuah sistem operasi multitasking yang ditunjukkan untuk menjalankan aplikasi real-time. Dan yang kedua, multi-user. Sistem operasi multi-user memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses sistem komputer pada saat yang sama. Yang ketiga adalah multitasking versus single tasking. Sebuah sistem operasi multitasking memungkinkan lebih dari satu program untuk berjalan pada satu saat. Dilihat dari skala waktu manusia itu sendiri. Dan yang keempat adalah sistem terdistribusi. Sebuah sistem operasi terdistribusi mengatur sebuah kelompok dari komputer yang independen dan membuat mereka tampak seperti satu buah komputer. Yang terakhir adalah sistem embedded. Sebagai operasi embedded, dirancang untuk digunakan di sistem komputer embedded. Sistem operasi ini dioperasikan di mesin kecil seperti PDA. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Di akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.